Dulu kita begitu kan, mudah banget vonis orang. Murtad nih konsekuensinya harta darahnya halal, semuanya boleh halal. dicuri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. kekerasan terang-terangan. Ustadz pernah ikut nyuri nggak waktu itu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya kebetulan baru kenal ta'aruf dengan beliau, mantan napiter, mantan teroris ya, yang ditakuti oleh negara gitu ya, dengan keimanannya, dengan keyakinannya dan segala macamnya. Baru tadi siang saya kenal, makanya malam ini saya sengaja menjumpai beliau untuk berbagi cerita dengan para pemirsa semuanya. Barangkali ada pengalaman-pengalaman yang penting dan bermanfaat terhadap masyarakat yang belum mengerti dan belum tahu terkait dengan apa sebetulnya dunia perteroran itu, dunia jihad itu, dan bagaimananya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mungkin sudah banyak yang mengerti kalau melihat wajahnya beliau, karena sering dulu tayang di TV waktu ditangkap gitu ya. Tapi sebelum biar lebih dekat lagi, biar lebih paham lagi, Pak Ustadz, silakan perkenalkan langsung ta'aruf pada pemirsa Sandasan. Ini channel Sandasan namanya, Ustadz. Sanrasan. Sandasan itu kalau dalam istilah para jihad itu riba, cuma sandasan yang dihasanahkan ini. Iya, Perkenalkan, Ustadz. baik, terima kasih Pak Aliman. Perkenalkan, nama saya Mokhtar Hairi alias Umar alias Herman alias Abu Hafsah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bertemu dengan Pak Aliman di salah satu acara seminar pembekalan untuk khotib-khotib di Bangkalan, Madura. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sebentar, khususnya berkaitan dengan dunia terorisme. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih mendalam lagi diskusi tentang dunia terorisme, khususnya fenomena teroris di Nusantara atau di tanah air kita. Pak Ustadz, kalau sudah masuk dalam sebuah kesadaran bersama, kesan keberagamaan, itu sebetulnya orang-orang yang melihat para teroris tadi ya, para jihad, laskar-laskar yang masuk di situ kan dianggap orang gila atau dianggap orang yang tidak normal gitu saja. Tapi ketika Ustadz Khairi masuk di situ dulu, waktu tembakan itu merasa suatu kebenaran, kebanggaan dan macamnya ketika itu mampu untuk meneror orang. Ustadz, bagi cerita dong awal mula biar pemirsa juga tahu sebetulnya. Mungkin banyak yang tidak sadar ketika ada orang yang mendekat, ada orang yang memberikan sebuah pemahaman tentang keagamaan yang bagaimana dan bagaimana. Pengalaman Ustadz Khairi ketika mulai yang disadari mulai masuk ke dalam ruang lingkup pemahaman keagamaan yang membuat yakin dan bisa berbuat seperti terorisme itu bagaimana, Ustaz? Ya. Awalnya kalau saya pribadi berawal di saat setelah lulus kuliah ya. Oh, sudah lepas mahasiswa ini. Setelah lulus kuliah saya coba mencari literatur atau literasi lah ya, tentang keagamaan. Maka di situ, di samping saya mencari literatur, kami pun bergabung ya, saya bergabung dalam komunitas yang orang bilang tuh harokah Islamiyah. Harokah ya, pergerakan Islamiyah. Dari situlah kita punya komunitas, kemudian kita punya kesamaan keinginan kita sama, motivasi, visi dan tujuan kita semua sama, yaitu untuk memperjuangkan kalimat Allah, ila'i kalimatillah. Akan tetapi siapa yang tahu kalau di tengah jalan ternyata kita sempat tersesat lah, melenceng jalan gitu. Karena kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi memang diantara biang dari ekstremisme atau terorisme itu adalah literasi beragama. Artinya banyak orang-orang yang jatuh pada tindakan-tindakan terorisme atau bergabung bersama kelompok-kelompok ekstrim
karena memang salah memahami teks-teks keagamaan. Dan itu yang saya alami. Mungkin karena kita belajar langsung terjemah, walaupun kita tahu Arabnya gitu kan, tapi kan kita perangkat-perangkat untuk memahami dalil-dalil, baik Quran maupun Sunnah, itu kan butuh perangkat. Sangat terbatas waktu itu. Waktu itu kita sangat terbatas. Nah, sehingga jadilah kita kalau orang istilahnya orang bilang itu kaget agama. Kaget agama. Ya, kaget agama. Gitu. Sebelum lanjut ke cerita barusan, Pak Ustadz, di kampus itu kan kalau di Indonesia kan pasti ada banyak pergerakan. Organisasi ekstra kampus kemahasiswaan itu ada yang saya ikuti dulu PMI, ada HMI, ada dan semacamnya dan lain-lain sebagainya. Kalau boleh tahu harokah yang Pak Ustadz gabung di situ apa? Ya, saya pribadi waktu saya bergabung dengan harokah Islamiyah itu awalnya dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Seperti itu. Nah, gerakan Ikhwanul Muslimin ini memang sewaktu saya masih kuliah dan sewaktu saya aktif di gerakan ini, komunitas ini, itu gerakan ini sangat masif, baik di kampus-kampus. Makanya ada istilah kami itu. Oh, kami. Ya, kami itu. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami. Nah, M-nya 2 Ustaz, betul. Dan itu juga bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi di kalangan anak-anak SMA sekolah. SMA itu juga masuk juga di Rohis. Rohis ya, keagamaan itu kan rohani, rohani keagamaan di sekolah-sekolah. Jadi semua lini pendidikan memang pada saat itu begitu masif dilakukan oleh para aktivis Ikhwanul Muslimin. Bocorin dong tahun berapa itu, Tas? Itu saya waktu itu tahun berapa ya? Sebelum ketangkap saya tahun 2005 sampai 2008 lah ya. Waktu 2009. memasuki harokah Islamiyah itu. Tapi memang tahun 2005. Dari tahun 2005 itu ketika saya bergabung dengan kelompok ini, kita diarahkan lebih cenderung pada perjuangan politik. Ya, artinya berpartai lah gitu kan. Harokah siasa. Ya, harokah siasa. Kemudian lebih dari itu, saya selama bergabung dengan kelompok ini, saya merasa ini belum sesuai apa yang saya inginkan. Karena saya ingin angkat senjata waktu itu. Saya ingin angkat senjata, saya ingin berperang. Ya, terminologi jihad menurut saya pada waktu itu, karena bacaan saya juga buku Tarbiyah Jihadiyah. Tarbiyah Jihadiyah karya Syekh Abdullah Azam. Salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin juga yang akhirnya dia berjihad di Afghanistan ya. Saya sering sekali mengulang-ulang buku itu. Sebenarnya itu ceramah-ceramah beliau yang dibukukan oleh murid-muridnya. Sampai itu Ustaz, kalau sebetulnya kalau Ikhwanul Muslimin, kalau yang saya baca ya, literasi saya, Hasan al-Banna itu sebetulnya gerakannya tidak seperti ini. Kalau informasi yang literasi yang saya baca, justru ini berubahnya ketika Saltut ya, yang kedua, generasi keduanya ini yang justru menjadi sebuah gerakan seperti yang Pak Ustadz katakan. Benar apa enggak itu, Tad? Ya memang benar seperti itu. Akan tetapi sebenarnya masalah dan intinya pada keyakinan mereka, pada pemahaman mereka, di mana terkadang, mohon maaf ya, ketika saya melihat ceramah-ceramah dari para ulama Al-Azhar ya, dalam versi bahasa Arab, itu memang ternyata Hasan al-Banna sendiri dengan Ikhwanul Musliminnya pernah mengungkapkan bahwa bagi mereka masalah-masalah al-imamah, babul imamah, pemerintahan gitu kan, itu dianggap masalah-masalah akidah. Gitu. Padahal kata ulama Mesir tidak seperti itu. Disebutkan oleh Imam Al-Juwaini, oleh Imam Al-Ghazali muridnya. Itu babul imamah, permasalahan imamah, permasalahan pemerintahan, pemimpinan itu semua masuk dalam masalah fikih ijtihadiyah. Sehingga karena mungkin keterbatasan ilmu alat, kalau kata ulama Mesir itu, keterbatasan ilmu alat yang dimiliki oleh Hasan al-Banna, seperti ilmu-ilmu, perangkat-perangkat ilmu keagamaan lah, sehingga tercampur masalah akidah dan masalah muamalah, masalah fikih ijtihadiyah. Dan
wajar saja ketika itu pengikutnya menganggap bahwa orang-orang yang bertentangan, yang tidak berafiliasi dengan mereka dalam masalah politik bisa dijadikan sebagai musuh agama. Musuh agama, kafir. Ya, seperti Iya. itu. Itu ideologi besarnya, ideologi umum yang Iya. yang diikuti bahkan dijadikan sebuah pedoman gerakan dari Ikhwanul Muslimin waktu itu. Ustaz, tadi kan 2008 masuk ke Haroka itu bahkan Pak Ustadz tadi tidak mau hanya ke siasat tapi ingin angkat senjata. Ya, betul. Lebih enjoy ketika mau angkat senjata tadi ya. Ya. Biar lebih serk gitu perjuangan jihadnya. Nah, sampai mempunyai keyakinan semacam itu yang sangat mempengaruhi memang buku tadi itu ya Kak. Ya, yang sangat mempengaruhi saya untuk angkat senjata itu memang tahrid, ya, yang dilakukan oleh Syekh Abdul Azam. Tahrid, mengobarkan semangat, pengobaran semangat. Tahrid yang dilakukan Syekh Abdul Azam dengan ceramah-ceramahnya yang sebenarnya beliau tidak salah. Beliau ceramah itu di Afghanistan pada waktu itu melawan beruang merah ya, Rusia. Ini Soviet ya, kan, betul. seperti itu. Afghanistan. Dan bahasanya ya bahasa orang di medan perang. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk buku dan kaset juga ada. Lalu disebarkan di Indonesia. Nah, tanpa tahu menahu anak-anak muda yang begitu ngefans dengan beliau tidak melihat kondisi wakil di lapangan seperti apa. Tidak menggagal hal kalau bahasa seperti itu kan. Sehingga apa? Ya banyaknya munculnya kelompok-kelompok ekstrim, yaitu dia tidak bisa mengkomparasikan antara fikih dalil dengan fikih realita. Ya. Artinya pidato yang dikonsumsi dan dibaca oleh Ustadz itu sebetulnya konteksnya di Afghanistan, ya, bukan konteks di medan ini. perang ya, bukan di negeri aman. Bukan di negeri aman, Ya. di Darul Harb. Ya, Darul Harb. Bukan di Darul Harb. Ustadz, buku-buku itu Pak Ustadz mencari sendiri atau memang ada kelompok yang sengaja memberikan ini kepada Ustadz? Memang kalau komunitas itu sangat mempengaruhi, Pak. Jadi ketika kita belajar atau bersama komunitas Masuk gitu Haroka ya? Islamiyah ini, tentu di sana ada buku panduan dong. Ya kan? Ya. Buku panduan dalam masalah siasah politik, buku panduan dalam masalah fikih jihad, seperti buku panduan dalam masalah ibadah, fikih ibadah dan sebagainya. Itu semua ada panduannya. Nah, cuma yang disayangkan dulu yang saya rasakan, buku-buku yang kita pelajari itu bukan buku-buku atau kitab-kitab yang muktabar, karya ulama besar, buku-buku induk gitu ya. Jadi hanya mungkin doktor membuat buku gitu kan, ntar kita konsumsi dan seperti sehingga ketika ditelusuri sekarang pun banyak mungkin yang bertentangan dengan kitab-kitab yang muktabar kan, seperti itu. Dan itu baru kita ketahui belakangan ini. Setelah belakangan ini? Iya. Nggak, yang ingin saya ungkap itu sebetulnya bahwa ketika sudah masuk ke jam'iyah ini, maka memang ada panduan-panduan tertentu yang memang sengaja disediakan oleh mereka untuk bagaimana membentuk, bahkan kalau istilah kasarnya itu ya otak apa? Iya. Istilahnya ya kalau ya mencuci otak gitu ya. Ya, brainwash. Ya, mencuci otak itu dengan referensi-referensi yang diberikan itu. Apa justru ada tidak boleh untuk baca buku-buku yang lain tadi di situ tadi? Ya. Atau memang hanya sengaja disediakan buku-buku itu saja yang harus dibaca? Sebenarnya tidak ada paksaan untuk kita mengembangkan diri dalam membaca buku referensi-referensi ya. Cuma di kelompok kita itu dulu ada ciri kentalnya gitu. Apa ciri khasnya itu? Buku-buku yang kita konsumsi biasanya buku-buku karya Syekh Muhammad bin Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, itu seperti Duror As-Saniyahnya, di mana di situ juga perlu banyak catatan ya, ketika beliau mengkafirkan penduduk Mesir, penduduk Mekah dan Madinah saat itu, karena dianggap ubadul kubur, itu penyembah kuburan seperti itu. Dan ini menjadi problem kan, menjadi masalah pada dunia Islam pada waktu itu, seperti itu. Nah, apalagi kitab-kitabnya ya tentu yang tadi saya sampaikan, kitab-kitab yang atau buku-buku yang menjadi panduan kita itu biasanya rata-rata itu buku-buku saku. Pastinya buku-buku itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga dibuat sesimpel mungkin, mudah dibawa, mudah dikonsumsi, dibaca ya.
sebagai buku panduan seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan buku-buku itu memang mengambil dari pendapat Kiai Muhammad Syekh Muhammad Abdul Wahab. Gitu. Buku-buku selanjutnya Ibu Qayyim dan juga Dailami dan semacamnya juga gitu aja. Ya, itu kental juga biasanya kalau kelompok kita dulu yang menjadi konsumsi bacaan kita karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terus karya Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Wahab dan sebagainya gitu. Syekh bin Bas, pokoknya di Timur Tengah itu ya. Itu yang dijadikan sebuah pedoman keyakinan, pendapat-pendapat dan kitab-kitab dari para syekh itu ya Ustaz ya. Yang dijadikan sebuah cuci otak. Iya. Sebetulnya kalau dalam wacana keislaman boleh-boleh saja ketika kita mau berdiskusi lebih jauh lagi ada unsur benar dan tidaknya itu urusan lain, tapi ketika ini justru dijadikan sebuah sarana cuci otak untuk mengkafirkan orang, lebih meyakinkan orang, dan ini sebetulnya yang kurang baik. Tapi kalau khazanah keislaman mungkin itu boleh-boleh saja, karena itu bisa, kalau katanya Kiai Ma'ruf Amin tadi, agar orang-orang seperti kita itu punya himmah untuk belajar, punya itu hikmahnya. Cuma kalau sampai seperti Ustadz Khoiri kemarin sebelum sekarang, motornya terlalu besar. Oke, itu tadi ya, ketika bicara masalah bagaimana ideologi dan keimanan itu dibentuk dan dikembangkan dari barusan yang Ustadz ceritakan. Terus setelah itu Pak Ustadz setelah mendalami ilmu itu pingin berjihad dalam macamnya, lalu bagaimana cerita selanjutnya itu Ustadz? Ya, ketika saya sudah merasa yakin, merasa siap, maka saya sebenarnya berontak dari kelompok yang lama, karena saya anggap saya bergabung dengan kelompok ini tujuannya satu, biar saya bisa ikut berada di medan perang bersama para pasukan. Awalnya begitu, tapi karena ingin menjadi syahid, ingin mencari mati syahid. Karena di kelompok ini saya rasa nggak ada actionnya gitu, malah kita diarahkan untuk politik dan sebagainya. Maka saya berusaha untuk mencari komunitas lain yang saya anggap satu visi satu misi, dan saya berdoa akhirnya saya bertemu dengan kelompok yang saya inginkan itu. Kelompok yang saya inginkan itu benar-benar sama, artinya dengan keinginannya Ustaz Khairi, keinginan saya. Itu akhirnya kita bertemu dengan mungkin kelompok. Iblisnya memberikan hidayah ke Ustaz Khairi, ini loh gitu. Ya akhirnya satu visi satu misi, ya kita mulai mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali. Tapi ini eksklusif, sangat tertutup. Kenapa? Karena materinya itu khusus. Pertama, materi tahrid melalui dasar-dasar dalil-dalil agama, pengobaran semangat untuk berperang. Istilahnya kalau bahasa sekarang memprovokasi, agitasi, propaganda, kader, ya kan? Ya, memprovokasi kader-kader untuk terus semangat gitu kan. Kemudian bukan hanya itu, bukan hanya materi-materi keagamaan untuk menyemangatkan jiwa, ya, ruh, tapi juga ternyata kita difasilitasi, disediakanlah. Keinginan kita dulu kan pengen pegang senjata. Nah, difasilitasi senjata laras panjang, laras pendek, ya kita makin bahagia lagi. Itu kelompok ini namanya apa Ustaz? Kelompok yang Ustaz Khairi inginkan ini? Ya, sebenarnya kalau saya sendiri tidak masalah kelompok manapun, ya, nama selama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Dulu saya anggap seperti itu. Cuma pada waktu itu saya bertemu dengan Majelis Mujahidin Indonesia. MMI, ya. Majelis Mujahidin Indonesia. Ya. Dan yang pada akhirnya setelah ikut, sebenarnya Majelis Mujahidin Indonesia ini saya hanya transit aja. Karena ternyata orang-orang itu ada di kelompok ini. Ya, Majelis Mujahidin Indonesia. Meskipun sama, ternyata mereka juga sama seperti saya, transit gitu kan, transit. Yang pada endingnya akhirnya ya bertemulah kita bertemu dengan alumni Afghanistan, seperti Dul Matin. Ya. Siapa itu dulu? Nurdin ya. Nurdin M. Top, apalagi Dr. Azhari dan sebagainya lah. Ketika kita untuk ketemu ini harus transit di sini dulu ya. Tidak boleh langsung banyak orang langsung ketemu ini gitu saja sistemnya. Jadi transit di situ karena emang ada link di situ. Kita ngeling ke temen ini, akhirnya
Oke, nah itu setelah kita pertemuan eksklusif itu, ternyata mentor-mentornya yaitu Dul Matin. Iya. Pada saat itu kita tidak tahu kalau itu Dul Matin sedang TO, buron ya gitu, buron aparat negara kita. Seperti itu. Itu cerita ringkasnya Ustadz dari kampus, setelah itu setelah mahasiswa bertemu dengan Harokah Islamiyah, setelah itu ke MMI, ke Majelis Mujahidin Indonesia, lalu ketemu ke gembongnya. Ya. Lalu ketemu ke gembongnya. Ustaz, ketika sudah mendapat senjata macamnya itu dapat dari mana? Dari orang-orang ini, Ustaz? Iya, dari orang-orang ini yang mana mereka pun sebagian ada yang senjata itu masuk dari luar negeri ya. Penyelundupannya. Dari Filipina itu kan. Berarti sudah ada jejaring gitu, Ustaz? Iya, ada jejaring. Ada juga yang beli di gudang senjata. Apa namanya? Iya. Indonesia. Wah, ini menarik. Ya, karena tahu sendiri kan, dulu kita bareng dengan Pak Sofyan Sauri. Pak Sofyan Sauri itu sebenarnya dulu mantan polisi kan. Ketika itu beliau membeli senjata di gudang senjata. Pindad. Jadi gini, beliau itu kan sebenarnya sudah keluar dari polisi, sudah di serse kan, sudah di serse. Tapi penjaga yang gudang senjata ini tidak tahu, taunya masih aktif. Maka senjata-senjata yang second itu, yang bekas-bekas itu dibenerin, terus kita beli. Nah, jadi ilegal lah seperti itu. Akhirnya kita kumpulin dapat berapa pucuk, ya udah kita ini buat persiapan. Dulu kita buat persiapan di Aceh menegakkan daulah Islam Aceh, gitu kan. Padahal pada waktu itu warga Aceh sedang trauma dari karena kasus tsunami ya? Bukan tsunami, yang darurat DOM ya, darurat operasi militer Aceh itu ya. Seperti itu. Ternyata kelompok ini mengaktifkan kembali gitu ya? Ingin mengaktifkan kembali atas nama Al-Qaeda Serambi Mekah pada waktu itu. Itu pemirsa, ini sekelumit. Kita dalami lagi dari sisi yang lain. Pak Ustadz Khairi, ini kan gerakan besarnya tuh yang diceritakan, gerakan besarnya. Yang diceritakan oleh Ustadz Khairi ketika sudah masuk dan juga menjadi penganut taat terhadap akidah yang diajarkan oleh kelompok ini, bagaimana perasaannya ketika melihat orang tua, tetangga dan macamnya itu? Iya. Jadi perasaan kita menyikapi dan melihat masyarakat setempat, baik orang-orang sekitar, baik orang tua kita, keluarga kita maupun masyarakat, semenjak ya ini yang menjadi aneh, yang baru kita sadari, semenjak ngaji kenal dengan komunitas ini, ada perasaan merasa paling hebat, lebih merasa paling benar, paling hebat, lebih dari orang lain yang tidak sepemahaman dengan saya. Seperti itu. Karena apa? Ya tadi biasanya kita akidahnya Azazil itu. Mulai iya. Jadi itu kan sebenarnya kita pada waktu itu sedang mengadopsi konsepnya iblis. Ana khairum minhu. Ya kan, aku lebih baik dari Adam ya Allah kan gitu. Nah, itu kita dulu tidak sadar. Karena apa? Karena kita menganggap orang yang tidak sepaham dengan kita, baik secara pemikiran maupun secara amaliyah, ritual-ritual ibadah, itu kita anggap mereka melakukan hal-hal yang bid'ah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita juga punya keyakinan dulu bahwa bid'ah itu lebih disenangi setan daripada maksiat, gitu kan. Kenapa? Sehingga mindset itu terbentuk. Jadi kalau ada orang melakukan bid'ah, padahal dia rajin ibadah, gitu kan. Karena kita anggap bid'ah, mereka kita anggap lebih buruk daripada para pemabuk. Para pemabuk. Ya. Wow. Sampai segitunya. Karena dia dianggap membuat hal yang baru dalam urusan ubudiyah. Iya, seperti itu. Keyakinan dulu kita seperti itu. Waduh. Makanya mengerikan sekali kan. Makanya kita tidak bisa ramah dengan masyarakat. Jadi pikirannya, perasaan macamnya itu penuh dengan kebencian. Ya, betul, penuh dengan kebencian. Kadang kalau kita nasihatin orang itu nggak terima, kita langsung marah. Gitu kan. Itu benar, pokoknya itu dulu unsur lutfiyahnya, hatinya sudah betul-betul mengeras tadi, sudah nggak itu. Makanya ya begitu. Itu fenomena yang terjadi pada kita, yang baru kita sadari setelah kita keluar dari komunitas itu. Kita waktu itu kita di dalam kan kita nggak tahu kalau kita itu sedang berada di lautan. Bahkan marah dan benci pun masih merasa itu adalah sebuah ibadah mungkin. Iya, betul. Gitu Ustaz ya. Betul. Kadang
Sementara kita orang-orang yang para salik gitu ya, orang yang tidak hanya bersyariat tapi mendalami Sufi. tasawuf. Tasawuf, ya. Kalau marah itu sebetulnya ini sudah tanda-tanda setan masuk udah. Seperti itu. Karena marah dan macamnya itu memang pekerjaannya setan. Iya. Apalagi ada rasa benci kepada orang lain dan macamnya, justru mereka harus kita, kalau memang betul-betul salah dan macamnya, lo akan mendapat hidayah. Jangan benci mereka kan gitu, Ustaz. Iya. Nah itu sekarang Ustadz masuk dalam dunia itu sekarang ya. Iya. Dulu kan gini, Pak. Dulu kita ada materi tentang wala wal baro. Wala wal bara. Wala wal baro. Pengingkaran Makhluk apa dan lagi nih pemirsa? loyalitas dan pengingkaran. Jadi loyalitas kita berikan kepada siapa, pengingkaran kita tujukan kepada siapa. Seperti itu. Nah, Wala bara. ya jadi materi itulah yang menjadi trigger, menjadi trigger kita untuk tadi menebarkan kebencian. Materi-materinya, dalil-dalilnya ya dicari dalil-dalil yang cocok gitu kan. Contoh seperti Cocok logi jadi. ya bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya Azar itu kan, bagaimana, jadi ayat-ayat yang diangkat itu aja terus. Cocok logi namanya Ustaz. Ya. Tidak pernah diangkat ayat-ayat tentang bagaimana Allah merintahkan Nabi Musa mendakwahi atau mendatangi Firaun yang orang paling buruk di muka bumi. Iya. Faqula lahu qaulan layyinan. Ya. Dengan perkataan yang lemah lembut, itu nggak pernah kita dengar dulu. Disembunyikan. Yes. Nabi Harun ya. Nabi Harun juga ya. Diutus ke Firaun aja disuruh ramah. Iya. Jangan bentak mereka, jangan benci itu. Padahal Firaun itu makhluk yang terburuk lah kalau buat manusia, yang dijamin masuk neraka lah gitu ya. Terus kemudian ayat-ayat itu dikemanakan? Ya, harusnya kan kita menghadapi yang tingkatannya di bawah Firaun, harusnya lebih lembut lagi dong. Mestinya. Seperti itu kan. Itu secara akal. Iya. Secara akalnya aja begitu Ustaz. Logikanya begitu. Karena dulu sudah tidak ada pembanding semacam itu. Ya yang ayat tadi itu justru akan membentuk pikiran kita, benci pun merasa beribadah. Iya. Ustaz ya, benci pun merasa beribadah. Bahkan tidak hanya sekedar benci, ya lebih dari kebencian pun juga dianggap ibadah. Selain itu Ustaz, apakah dalam perjuangannya itu kan pasti perlu dana tuh. Gimana itu dana? Anggaran, untuk beli senjata dan macamnya itu. Kalau kita dulu untuk masalah dana atau anggaran untuk persenjataan, memang dulu kita pakai sel terputus. Jadi itu sebagian besar kelompok nggak ada yang tahu itu uang dari mana, kecuali orang-orang tertentu ya. Tapi belakangan kan diketahui dana itu ada yang dari luar negeri, ya. Ada yang memang dari sunduk, artinya kolektif anggota dan keluarganya kan banyak itu se Indonesia misalkan gitu kan. Ya, seperti itu, jadi kayak sunduk kotak amal lah gitu ya. Ya sunduk. Kadang-kadang ada ustadz yang ketika ceramah seperti Aman Abdurrahman ya, Ustadz Aman Abdurrahman itu kalau ceramah itu amplopnya nggak pernah dimakan, dimasukkan ke kas untuk perjuangan itu, dakwah dan perjuangan kelompoknya seperti itu. Oh jadi dari berbagai macam sumber Ustadz ya. Yeah. Tapi mencuri pun kalau dengan pemahaman dan itu kan bisa dilakukan Ustadz ya. Dulu kita meyakini istilah seperti fai, ya, seperti itu. Merampas harta orang tanpa perang. Kenapa? Karena kita menganggap mayoritas penduduk Indonesia itu murtad, ya, keluar dari Islam. Jadi sewaktu saya di Aceh, ada 2 program utama kita. Program pertama menyerang polsek-polsek setempat. Kenapa kita menyerang polsek setempat? Karena bagi kita dulu polisi, TNI itu sebagai musuh. Kenapa musuh? Karena kita gunakan ayat inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Nah, sesungguhnya Firaun, Haman menterinya, wa junudahuma bala tentaranya ya. Itu mereka orang-orang yang bersalah. Nah, ayat ini kita copy paste, kita timpakan ke seluruh pemimpin yang ada di dunia. Termasuk misalkan sekarang Pak Jokowi. Maka TNI dan Polri itu adalah pasak negeri ini. Tanpa ada polisi dan TNI, negeri ini akan hancur. Jadi Pak Jokowi itu dalam konteks pemahaman para teroris tadi itu adalah Firaun. Ya, Firaun. Seperti itu. Dan TNI dan Polri sebagai bala tentaranya. Dan itu juga menjadi musuh. Ya, maka itu target utama kita dulu itu. Kemudian yang kedua, FAI tadi, merampok. Kita merampok toko emas. Dulu waktu di Aceh, keinginan kita itu merampok
toko-toko emas yang ada di Aceh, Banda Aceh. Seperti itu. Karena kita menganggap tadi fai tadi. Iya, iya. Padahal semuanya pokoknya. Apalagi harta, nyawanya orang pun dihalalkan kan, ya, gitu kan. karena konsekuensinya begitu. Kalau orang udah murtad, dulu kita begitu kan, mudah banget vonis orang. Murtad nih konsekuensinya harta darahnya halal, Semuanya boleh halal. dicuri, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan kekerasan terang-terangan. Ustadz pernah ikut nyuri nggak waktu itu? Alhamdulillah Allah jaga tangan saya dari dari aktivitas seperti itu. Walaupun ada niat dulu, artinya niat bukan niat mencuri ya, karena kita menganggap ini kan bagian dari jihad, bagian dari ibadah. Baru keinginan itu, tapi keburu ketangkep. Baru hanya punya keinginan untuk ikut terlibat mencuri dalam rangka untuk mengumpulkan dana perjuangan yang menurutnya waktu itu, tapi belum kesampaian Ustaz. Ya, karena keburu ini sebelum terjadi kita akan tertangkap dan itu di gunung waktu itu ya. Sebelum kita melaksanakan aksi merampok toko emas dan menyerang polsek, kita sudah papasan dengan petugas aparat di kaki gunung, ya, di kaki gunung. Jadinya ini belum kesampaian. Belum kesampaian. Ustadz, mungkin itu kalau dalam konteks pengalaman dan ilmunya Ustadz sekarang, itu caranya Pak Gusti Allah untuk bagaimana memberikan hidayah kepada Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu ya. Itu yang penting detik-detik itu mungkin yang penting disyukuri oleh Ustadz. Ya. Di situ sebetulnya awal kesadaran bahwa Allah itu tidak sulit ketika ingin mengimankan orang. Mayasya itu tadi, mayasya itu itu caranya Ustaz. Awalnya Ustaz kan pokoknya yang lain kan hak, kafir, murtad segala macam kan gitu terus kan. Iya. Tapi dengan cara itu Allah justru sekarang menjadi mubaligh gitu ya. Mubaligh kebenaran. Agen perdamaian. Agen perdamaian macam. Ustaz Khairi, cerita-cerita ini sangat menarik dan insya Allah akan bermanfaat terhadap masyarakat agar tidak terlena dan tidak harus waspada lah istilahnya, harus waspada dari tanda-tanda cara rekrutmennya kelompok ini adalah bagaimana orang itu dicuci otaknya dengan sering menyalahkan orang dan lain sebagainya. Pak Ustadz, untuk sebagai closing statement, Pak Ustadz Khairi silakan untuk warning pemirsa dan macamnya dari pengalaman Ustadz, terkhusus titik beratkan kepada titik awal Ustadz. Titik awal orang bisa terseret ke sini, seperti yang tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, pertama saya ingin memberikan atau menyampaikan pesan kepada teman-teman semua, khususnya anak-anak milenial ya, kalangan muda usia, karena sekarang target yang menjadi sasaran rekrutmen paham-paham ekstremis, para radikalis ya, teroris, itu adalah kalangan anak-anak muda milenial. Maka pesan saya, jangan sampai antara semangat beragama kita tidak balance dengan semangat belajar agama kita. Artinya semangat beragama boleh, ya bagus, tapi pun itu harus diimbangi dengan upaya menuntut ilmu, mendalami masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Supaya apa? Supaya literasi kita kuat. Dengan literasi kita kuat, maka tentunya kita akan bisa menyaring, memprotek diri kita dari paham-paham yang menyimpang. Karena apa? Di akhir zaman ini begitu banyak syubhat-syubhat atas nama agama, ya, atas nama dalil Quran dan Sunnah, tapi ternyata sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW itu terjadi pada zaman kita ini. Kata Nabi, ketika Nabi menyampaikan ciri-ciri Khawarij, beliau mengatakan yaqra'unal Quran. Orang Khawarij juga baca Quran. Bahkan para sahabat itu minder ketika disandingkan dengan ibadahnya Khawarij. Tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum. Bacaan Qurannya itu tidak hanya sampai di kerongkongan, tidak sampai ke hati. Dan ciri-ciri mereka sadis, ya. Ciri-ciri mereka yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal autan. Mereka senangnya membunuh kaum muslimin dan meninggalkan membiarkan penyembah berhala, tidak didakwahi penyembah berhala. Kemudian
ciri-ciri yang lain lagi. Ternyata benar yang disampaikan Rasulullah. Hudatsaul asnan wa sufahaul ahlam. Usia mereka itu muda-muda dan pemahaman mereka dangkal-dangkal. Pemahaman mereka agamanya itu dangkal dan sumbu pendek. Tidak kafah. Ya, tidak kafah. Maka yang terakhir sebagai closing statement, nah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam as-silmi secara keseluruhan. Makna as-silmi meskipun terjadi perbedaan ulama, tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan artinya adalah perdamaian. Jadi kalau diterjemahkan, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam sistem dan proses perdamaian secara totalitas. Maka semua elemen bangsa Indonesia, baik yang muda yang tua, mari kita bersama-sama menciptakan perdamaian, ya, merajut ukhuwah persaudaraan, baik persaudaraan secara agama, saudara seagama maupun saudara setanah air. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan dan dijelaskan oleh Ustadz tentang ciri-ciri, tentang berbagi pengalamannya dalam hatinya ini betul-betul menjadi disimak betul oleh para pemirsa, dan ketika menemukan dan mengalami persoalan-persoalan sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Ustadz Khairi, segera untuk waspada dan segera untuk hindari, atau setidak-tidaknya segera ke gurunya untuk bagaimana mengkonsultasikan itu agar tidak tersebar lebih jauh. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.